Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pun, perkenalkan, saya Lucy Rahmawati dengan nomor pokok mahasiswa 19, 14, 15, 10, 39, mahasiswa jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah jurnal berjudul Perilaku Burung Beo Alor di Penangkaran Oil Sonbai, Nusa Tenggara Timur, dengan peneliti Mariana Takanjanji dan Matilde Mite, berasal dari Buletin Plasma Nutfa volume 14 nomor 1 tahun 2008. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Burung beo Grassula religiosa mertensi merupakan salah satu dari subspesies Grassula religiosa linnaeus. Subspesies lain adalah Grassula religiosa, Grassula religiosa robusta, Grassula religiosa batuensis, dan Grassula religiosa venerata. Subspesies Grassula religiosa mertensi ini tersebar di Pulau Flores, khususnya di Ende, dan Pulau Alor di Pantar, Nusa Tenggara Timur. Burung beo mempunyai bulu berwarna hitam mengkilap, paruh berwarna kuning, dan pada bagian samping kepala dan tengkuk leher terdapat cuping berwarna kuning. Burung beo alor memiliki panjang badan kurang lebih 30,5 cm. Terdapat ujung cuping yang membelok ke atas di mana pangkalnya terpisah. Burung beo digemari sebagai hewan peliharaan karena keindahan warna bulu serta kemampuannya dalam menirukan suara. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui perilaku burung beo alor di penangkaran guna menentukan sistem penangkaran yang sesuai dengan program konservasi ex situ. Pokok pembahasan yang kedua yaitu metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Penangkaran Oil Sonbai, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 28 hari pada bulan Juli tahun 2000. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada 4 ekor burung beo dengan jenis kelamin jantan, kandang beratap dengan panjang 600 cm, lebar 90 cm, dan tinggi 80 cm. Kandang itu sendiri dibagi menjadi 4 petak. Setiap petak berukuran panjang masing-masing 150 cm, lebar 90 cm, dan tinggi 80 cm. Kemudian ada termometer, jam atau waker, serta alat tulis. Rancangan percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melihat aktivitas dan mengklasifikasi jenis perilaku. Burung beo sendiri biasanya beraktivitas mulai dari pukul 6 hingga 18. Parameter yang diamati adalah aktivitas dan perilaku burung, di mana ada frekuensi aktivitas, rata-rata aktivitas, dan frekuensi relatif. Perilaku yang diamati merupakan perilaku diam, bergerak, dan ingestif. Aktivitas stasioner adalah aktivitas pasif yang dilakukan dengan posisi tubuh bertengger pada kayu dan kedua mata dalam keadaan terbuka. Aktivitas istirahat adalah aktivitas pasif dengan posisi tubuh bertengger, bagian ventral menunduk, kedua kaki berpegang erat pada kayu dan kedua mata terpejam. Sedangkan aktivitas berjemur adalah aktivitas pasif dengan posisi tubuh bertengger, satu kaki atau satu sayap diangkat dan direntangkan sambil mengarah pada sinar matahari. Makan adalah aktivitas ingestif yang dilakukan dengan cara mengambil dan menghancurkan makanan menggunakan paruh atau lidah. Sedangkan defekasi adalah aktivitas membuang metabolisme, baik dalam bentuk padat maupun bentuk cair. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui frekuensi setiap aktivitas burung beo alor di penangkaran menggunakan formula Sujana, seperti yang tertera pada gambar. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Perilaku diam pada burung beo alor, frekuensi aktivitas istirahat rata-rata 421 kali, dengan rata-rata aktivitas
60 kali per ekor per hari, dan frekuensi relatif mencapai 7,4%. Burung di penangkaran biasanya lebih banyak menggunakan waktunya untuk beristirahat dibandingkan dengan burung yang ada di alam. Frekuensi rata-ratanya 300 kali, dengan rata-rata aktivitas 43 kali per ekor per hari, dan frekuensi relatif 5,3%. Istirahat ini biasa dilakukan pada pukul 9 pagi hingga setengah 10 pagi. Frekuensi berjemur burung beo di penangkaran rata-rata 299 kali, dengan rata-rata aktivitas 43 kali per ekor per hari, dan frekuensi relatifnya mencapai 5,3%. Aktivitas ini dilakukan pada pagi hari, setelah dilakukan makan, beristirahat, dan mandi, yaitu pada pukul 10 hingga 10.15. Gerakan yang sering terlihat pada saat berjemur adalah dengan merentangkan salah satu kaki atau sayap sambil menghadap sinar matahari pagi. Kemudian ada perilaku bergerak. Perilaku bergerak sendiri meliputi 7 jenis aktivitas, yakni berjalan, memanjat, mendatangi, terbang, menggelantung, membersihkan diri, dan bersuara. Aktivitas tertinggi dalam perilaku bergerak sebanyak 472 kali, dengan rata-rata aktivitas 67 kali dalam sehari dan frekuensi relatifnya 8,2%. Perilaku bergerak sendiri umumnya pada pukul 6 pagi hingga 18 sore. Suhu lingkungan di dalam kandang penangkaran pada siang hari berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius. Berjalan merupakan salah satu aktivitas dalam perilaku bergerak untuk memperoleh makanan dan bersosialisasi. Rangsangan eksternal berasal dari dalam tubuh, di mana saat burung beo merasa lapar, haus, dan ingin kawin. Rangsangan internal sendiri merupakan rangsangan yang berasal dari luar tubuh. Misalnya, ketika ada gangguan di sekitar lingkungan kandang yang membuat beo merasa ragu ketika melakukan aktivitas. Perilaku bergerak tertinggi dicapai pada pukul 6 hingga 6.15 pagi, dengan rata-rata frekuensi sebanyak 1.194 kali, dengan rata-rata aktivitas 171 kali per ekor per hari, dan frekuensi relatifnya 21,1%. Aktivitas mendatangi terjadi saat petugas mendekati kandang sambil bersiul dan memanggil individu burung beo. Frekuensi tertinggi aktivitas mendatangi biasanya dilakukan pada pukul 9.30 hingga 9.45 pagi. Rata-rata dilakukan 341 kali dengan rata-rata aktivitas 49 kali per ekor per hari dan frekuensi relatifnya 6%. Aktivitas memanjat dilakukan dengan cara berpindah tempat pada dinding kawat menggunakan kaki. Rata-rata frekuensi ini mencapai 377 kali, dengan rata-rata aktivitas 48 kali per ekor per hari, dan frekuensi relatifnya 5,9%. Aktivitas terbang biasanya dilakukan untuk mendapatkan makanan yang telah tersedia atau apabila terdapat gangguan. Frekuensi terbang sendiri mencapai 353 kali, dengan rata-rata aktivitas 50 kali per ekor per hari dan frekuensi relatifnya 6,2%. Aktivitas membersihkan diri dilakukan untuk merawat tubuh, agar bulu-bulu mereka akan terus mengkilap, sehat, dan segar. Rata-rata frekuensi ini dilakukan sebanyak 318 kali, dengan rata-rata aktivitas 45 kali per ekor per hari, dan frekuensi relatifnya 5,6%. Aktivitas menggelantung dilakukan dengan cara berpindah tempat pada bagian atas kawat sambil bergelantungan. Frekuensi rata-ratanya 311 kali dengan rata-rata aktivitas 44 kali dan frekuensi relatifnya 5,5%. Aktivitas bersuara dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pada saat mengoceh dan pada saat takut. Rata-rata frekuensi bersuara ini mencapai 407 kali, dengan rata-rata aktivitasnya mencapai 58 kali per ekor per hari, dan frekuensi relatifnya 7,2%.
Aktivitas tertinggi dari perilaku bergerak sebanyak 472 kali, dengan rata-rata aktivitas 67 kali dalam sehari dan frekuensi relatif 8,2%. Kemudian ada perilaku ingestif. Istilah ingestif sendiri biasanya dipakai untuk perilaku satwa yang berhubungan dengan makan, minum, dan hasil akhir yang akan dikeluarkan. Aktivitas yang paling banyak dilakukan yaitu pada saat makan. Rata-rata frekuensinya mencapai 398 kali dengan rata-rata aktivitas 57 kali per ekor per hari dan frekuensi relatif mencapai 7,1%. Aktivitas minum terjadi pada pukul 8 hingga 8.15 pagi dengan rata-rata frekuensi 357 kali dengan rata-rata aktivitas 51 kali per ekor per hari dan frekuensi relatifnya 6,3%. Pengeluaran atau hasil akhir dari aktivitas makanan dan minum disebut dengan metabolisme. Defekasi adalah aktivitas dalam perilaku ingestif dengan cara membuang metabolisme dalam bentuk padat. Frekuensinya mencapai 344 kali dengan rata-rata aktivitas 49 kali per ekor per hari dan frekuensi relatif 6,1%. Untuk urinasi adalah aktivitas yang dilakukan termasuk dalam perilaku ingestif dengan cara membuang metabolisme berbentuk cair. Rata-rata frekuensinya 279 kali dengan rata-rata aktivitas 40 kali per ekor per hari dan frekuensi relatif 4,9%. Kita sampai pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adalah burung beo alor di penangkaran Oil Sonbai, Nusa Tenggara Timur memiliki 3 perilaku utama, yaitu perilaku diam, bergerak, dan ingestif, dengan 13 aktivitas, yaitu ada istirahat, stasioner, berjemur, berjalan, memanjat, mendatangi, membersihkan diri, menggelantung, bersuara, makan, minum, defekasi, dan urinasi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan jurnal yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.